Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dinamika gerak lurus. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak suatu benda dengan meninjau penyebabnya. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang gaya berat, gaya normal, di mana gaya berat dan gaya normal sempat kita singgung minggu kemarin, penguraian gaya, dan juga penerapan dinamika gerak. Gaya berat adalah gaya yang bekerja pada setiap hal. Hal tersebut bisa benda dan makhluk hidup yang memiliki massa. Gaya berat merupakan besaran vektor di mana dia memiliki besar dan juga arah. Arah gaya berat akan selalu menuju ke pusat bumi. Perlu saya tekankan di sini bahwa gaya berat terjadi pada setiap hal yang memiliki massa. Bisa pada benda ataupun bisa pada makhluk hidup, termasuk pada manusia. Sehingga persamaannya bisa ditulis seperti ini. W sama dengan M kalikan G, di mana W adalah gaya berat dengan satuan Newton, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Perlu kalian ingat bahwa G akan bernilai 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita akan menguraikan gaya berat. Sehingga tadi diingat bahwa gaya berat akan selalu mengarah ke bawah. Berarti apabila benda seperti ini, maka gaya beratnya menurut saya akan ke bawah. Kalau terdapat lintasan dengan sumbu vertikal, sehingga gaya berat akan tetap ke bawah. Lintasannya membentuk suatu sudut θ tetap, maka W-nya akan tetap ke bawah. Oke. Ini terjadi pada suatu katrol. Apabila ada katrol yang tergantung dua benda, maka gaya berat ada di setiap benda. Ingat bahwa gaya berat akan selalu ada pada setiap hal yang bermassa. Berarti karena di sini ada dua benda yang bermassa, maka masing-masing benda memiliki gaya berat. Sehingga ini akan W1 dan ini akan W2. Sama halnya seperti gambar yang nomor 5 ini. Karena terdapat dua benda, ini terdapat M1 dan ini terdapat M2, maka akan terdapat dua gaya berat. Seperti ini W1 dan ini adalah W2. Sekarang kita akan membahas tentang gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang-bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda. Gaya normal akan selalu tegak lurus dengan bidangnya. Apa yang dimaksud dengan bidang? Bidang tersebut adalah lintasan dari benda tersebut. Nah, saya beri contoh apabila saya memiliki lintasan yang terdapat benda. Nah, karena lintasannya adalah sumbu horizontal, maka yang tegak lurus dengan bidang adalah sumbu yang vertikal, sehingga gaya normalnya akan ke atas. Jadi, untuk menentukan kemana arah gaya normal tersebut, maka kita perlu melihat lintasan dari benda tersebut. Kita akan menguraikan gaya normal. Ingat bahwa gaya normal akan selalu tegak lurus dengan bidangnya. Bidangnya itu apa? Bidangnya itu adalah lintasannya. Oke, saya sudah menggambar gaya berat yang telah kita uraikan pada sebelumnya, dan sekarang tugas kita adalah menguraikan gaya normal. Gaya normal pada bidang yang pertama, karena bidangnya atau lintasannya adalah yang berwarna putih ini, yaitu pada sumbu horizontal, maka yang tegak lurus dengan sumbu horizontal adalah ke atas, sehingga gaya normalnya dimulai dari bidang ke atas. Ini adalah gaya normal. Gambar yang kedua dilihat bahwa lintasannya adalah vertikal. Karena dia vertikal, maka yang tegak lurus dengan lintasannya adalah sumbu horizontal, dimulai dari bidangnya. Sehingga ini adalah gaya normal. Bidangnya membentuk suatu sudut θ. Jadi kalau saya uraikan, lintasannya miring, sehingga yang tegak lurus akan sana. Oke. Ini adalah gaya normal. Oke. Nah, tadi saya bilang bahwa gaya normal akan selalu tegak lurus dengan lintasannya. Sekarang ini adalah katrol. Kedua benda ini
apakah memiliki lintasan? Tidak, karena benda ini adalah tergantung, sehingga dia tidak punya lintasan. Karena dia tidak ada lintasan, maka dia tidak memiliki gaya normal. Jadi kedua benda ini tidak memiliki gaya normal. Nah, bagaimana dengan gambar yang kelima? Gaya normal juga akan berlaku pada setiap benda. Jadi benda yang warna biru ini kita anggap benda 1 memiliki M1, dan yang orange adalah benda 2 memiliki M2. Sehingga kita akan memiliki berapa gaya normal? Kita akan memiliki 2 gaya normal yang arahnya sama, arahnya akan tegak lurus dengan lintasannya. Jadi M1 gayanya akan ke atas, M1, dan yang kedua gayanya juga akan ke atas, N2. N saya jelek, N2. Oke, sampai sini paham bahwa gaya normal akan selalu tegak lurus dengan lintasannya atau dengan bidangnya. Apabila dia tidak memiliki lintasan atau dalam keadaan tergantung, maka dia tidak memiliki gaya normal. Setelah mempelajari gaya berat dan gaya normal, kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 3 hukum Newton, yaitu hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Hukum Newton ke-1, yaitu jika gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam, akan memiliki persamaan sigma F sama dengan 0, di mana F adalah gaya dan sigma ini adalah resultan atau penjumlahan dari semua gaya yang terdapat pada benda tersebut. Nah, sekarang kita akan ke contoh soal. Kita bisa melihat bahwa di sini terdapat 2 gaya dan di sini terdapat 1 gaya. Sebuah benda diberikan 3 gaya. Seperti gambar di atas, pada saat diberikan F3, benda tetap diam, sehingga akan berlaku hukum Newton pertama, hitung nilai F3. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa akan berlaku hukum Newton pertama, sigma F akan sama dengan 0. Namun ingat bahwa gaya akan bernilai positif bila arahnya ke atas dan ke kanan, dan gaya akan bernilai negatif bila arahnya ke bawah dan ke kiri. Sehingga kita akan menghitung sigma F akan sama dengan 0. Kita ingat bahwa sigma adalah resultan. Jadi F3 ditambah, ingat bahwa F2 dan F1 itu ke kiri sehingga nilainya akan negatif, sehingga akan bernilai negatif. F2 ditambah negatif F1 akan sama dengan 0. Kita masukkan angkanya bahwa F3 yang dicari ditambah F2 nya min 20 ditambah F1 nya min 14 akan sama dengan 0, sehingga F3 ditambah min 34. Kita pindah luaskan sehingga F3 akan sama dengan 34 Newton. Karena dia arahnya ke kanan, maka 34 ini bernilai positif. Sekarang adalah hukum Newton kedua, yang berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda akan sebanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut, sehingga persamaannya akan A sama dengan sigma F per M, dan apabila dipindah luaskan akan menjadi sigma F sama dengan M kali A. Karena kita bisa lihat bahwa di sini adalah sigma F sama dengan M kali A, maka pada hukum Newton ini benda memiliki percepatan. Nah, benda memiliki A, sehingga benda otomatis akan bergerak. Oke, ingat-ingat bahwa kalau hukum Newton yang pertama, bendanya diam, dan hukum Newton kedua, bendanya bergerak. Kita bahas contoh soal di bawah ini. Hitung percepatan yang terjadi pada benda tersebut. Benda tersebut memiliki M 5 kilo, memiliki F1 20 Newton, F2 10 Newton. Karena disuruh menghitung percepatan, otomatis benda ini akan bergerak, sehingga menggunakan sigma F akan sama dengan M kalikan A. Sigma F kita hitung
bahwa F1 ditambah F2, sehingga 20 ditambah 10, sigma F akan bernilai 30 Newton. Kita masukkan ke sini. Sigma F akan sama dengan M dikalikan A, sehingga sigma F 30, masanya 5, A. Ingat bahwa A adalah, kalau saya caranya, jauh dibagi dekat. Yang jauh dengan A adalah 30, sehingga 30 dibagi jauh bagi dekat. Yang dekat dengan A adalah 5, sehingga 30 dibagi 5, sehingga A akan bernilai 6 meter per sekon kuadrat. Selesai. Sekarang kita akan membahas tentang hukum Newton ketiga. Jika sebuah benda A mengerjakan gaya pada benda B menggerakkan gaya pada benda A yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Apabila kita melihat anak tersebut menarik sebuah pohon, akan timbul dua gaya, yaitu gaya tarik pohon terhadap anak dan juga gaya tarik anak terhadap pohon, sehingga persamaannya gaya aksi akan sama dengan negatif gaya reaksi. Ingat bahwa arahnya berlawanan, itu kenapa ini negatif. Jadi, kalau disimpulkan, rumus gaya dari hukum Newton adalah hukum Newton pertama sigma F sama dengan 0, hukum Newton kedua sigma F sama dengan M kali A, hukum Newton ketiga gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Lalu sekarang bagaimana cara membedakan menggunakan hukum Newton pertama, kedua, ataupun ketiga? Cara untuk membedakan penggunaan dari masing-masing hukum Newton. Di sini terlihat berlaku saat benda diam atau tidak bergerak, maka akan berlaku hukum Newton pertama, yaitu sigma F akan sama dengan 0. Lalu yang kedua berlaku saat benda bergerak, maka sigma F akan sama dengan M kali A, yaitu hukum Newton kedua. Oke. Kita akan membahas contoh berikut. Seorang yang bermassa 60 kg menaiki lift yang sedang bergerak ke atas, berarti lift tersebut bergerak ke atas. Ternyata gaya tekan normal bidang terhadap orang tersebut adalah 720 Newton. Ini adalah gaya normal. Jika besar gaya gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan percepatan yang dialami lift. Nah, yang pertama, caranya adalah uraikan gayanya. Manusia akan memiliki gaya berat. Manusia memiliki gaya berat V ke bawah, lalu gaya normal N ke atas. Maaf kalau gambarnya jelek. Nah, ada lagi gaya yang bekerja? Tidak ada. Itu yang kedua adalah analisa gerak. Oke, tadi ditentukan bahwa geraknya adalah ke atas. Oke, ke atas. Kalau saya memiliki sumbu X dan Y, yang ke atas adalah Y dan yang ke samping adalah X. Nah, sekarang kita akan menganalisa gerak atau gaya yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat sigma F itu bisa bernilai 0 atau bernilai M kalikan A. Mana yang menggunakan 0, mana yang menggunakan M kalikan A. Kita lihat bahwa anak ini bergerak ke atas, berarti bergeraknya ke atas, sehingga sigma FY, karena dia bergerak ke atas, akan sama dengan M dikalikan A. Ini adalah rumus yang kita akan gunakan untuk kasus tersebut. Sehingga kita bisa menuliskan atau bisa mengerjakan sigma F sama dengan M, sigma FY maksud saya akan sama dengan M dikalikan A. Sigma FY kita lihat di sini terhadap sumbu Y memiliki N dan memiliki W. Ingat lagi bahwa apabila ke atas akan bernilai positif dan ke bawah akan bernilai negatif, sehingga N dikurangi W akan sama dengan M dikalikan A. Kita ingat bahwa W adalah M dikalikan G, sehingga 60 dikalikan 10 akan bernilai 600. Kita masukkan N-nya 720, W-nya 600, masanya adalah 60, A-nya yang kita cari. Berarti 120 sama dengan 60A, maka 120 per 60 akan sama dengan A. Sehingga A akan bernilai 2 meter per sekon kuadrat. Kita akan membahas soal kedua. Balok bermassa 20 kg pada lantai yang licin berarti tidak ada gaya gesek,
ditarik dengan gaya sebesar 200 Newton yang membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu horizontal, seperti pada gambar di atas maksudnya. Tentukan A, gaya normal yang dikerjakan lantai pada balok, berarti kita cari gaya normal, dan B adalah percepatan balok. Nah, dicari M, dan B adalah dicari A. Yang pertama, kita lakukan adalah analisis gaya. Analisis atau uraikan gaya. Di sini, karena sumbunya terhadap sumbu X sudutnya, maka akan terjadi 200 cos 53. Dan terhadap sumbu Y akan memiliki 200 sin 53. Nah, ingat bahwa benda akan selalu memiliki gaya berat ke bawah W dan akan memiliki gaya normal yang tegak lurus dengan lintasan. Lintasannya horizontal, maka N-nya akan ke atas. Oke, kita hitung dulu ini, berarti 200 dikalikan 0,8. 160. Ini 200 dikalikan 0,6. Berarti ini 120. Oke. Nah, sekarang kita tentukan sigma F itu akan bernilai 0 dan juga akan bernilai M kali A. Kita lihat, benda bergerak terhadap sumbu X, maka sigma F X akan M kalikan A. Dilihat lagi bahwa benda bergerak terhadap sumbu X, sehingga sigma F Y-nya benda tidak mengalami pergerakan, sehingga sigma Fy akan sama dengan 0. Sumbu X, ini sumbu Y kalau belum paham. Nah, sehingga kita tinggal masukkan saja yang A. Kita mencari gaya normal. Gaya normal terdapat pada sumbu Y, sehingga sigma Fy akan sama dengan 0. Kita uraikan gaya yang ada di sumbu Y. Kita lihat bahwa gaya yang ada di sumbu Y ada gaya normal, ada gaya sin, dan juga ada gaya berat. Sehingga kita bisa mengerjakan, kita uraikan, tetap ingat bahwa yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Sehingga sigma Fy adalah N ditambah 160. 160 dari mana? Dari 200 sin 53. Lalu kita kurangi W sama dengan 0. Ingat bahwa W adalah M kalikan G. W sama dengan M dikalikan G, sehingga 20 dikalikan 10, maka W adalah 200. Masukkan ke sini. N ditambah 160 dikurangi 200 sama dengan 0. Sehingga N akan negatif 40 sama dengan 0. N akan bernilai 40 Newton. Selesai. Jadi nilai N-nya adalah 40 Newton. Sekarang kita akan menghitung percepatannya. Percepatan adalah hal yang menyebabkan benda itu bergerak. Benda bergerak pada sumbu mana? Sumbu X, karena kan bendanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Sehingga sigma Fx akan M kalikan A. Kita uraikan dulu apa yang ada di dalam sumbu X. Yang ada di dalam sumbu X adalah 200 cos 53. Sehingga 120 sama dengan masanya berapa? 20 dikalikan A. Ingat, jauh bagi dekat. Yang jauh dengan A dibagi yang dekat dengan A, maka 120 dibagi 20. Sehingga hasilnya 6. Maka A akan menghasilkan 6 meter per sekon kuadrat. Oke, pembahasan kita tentang gaya Newton berakhir sampai di sini. Apabila belum paham, silahkan untuk menghubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.